Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Arina, Nila, dan saya akan mempresentasikan tentang menjaga kelestarian lingkungan perspektif Al-Quran. Baik, dimulai dari saya sendiri, yaitu pertama yaitu pembahasan mengenai menjaga kelestarian lingkungan perspektif Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran itu manusia diperintahkan untuk mengendalikan diri dan senantiasa berbuat baik dan beramal soleh. Nah, diantaranya adalah dengan melestarikan lingkungan hidup. Nah, Al-Quran juga telah mengajarkan manusia untuk memiliki prinsip moral yang berkualitas seperti berakhlak mulia kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, dan juga kepada lingkungan hidup. Di dunia ini, Allah bukan saja menciptakan manusia sebagai makhluk hidup satu-satunya, akan tetapi Allah juga menciptakan makhluk-makhluk lain seperti hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan dengan berbagai macam jenis, bentuk, dan jumlah yang begitu banyak. Nah, semua itu memerlukan perlindungan dan perhatian manusia, karena manusia itu dikenal sebagai makhluk yang diberi karunia akal pikiran oleh Allah. Nah, Allah senantiasa membimbing manusia agar tetap berada pada nilai-nilai sosial murni sebagaimana yang ditunjukkan Al-Quran dalam menjaga lingkungan hidupnya. Terus kemudian yaitu merusak lingkungan hidup juga memiliki dampak bahaya terhadap kelangsungan kehidupan makhluk yang ada di dunia ini. Nah, manusia itu semestinya berusaha untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Keberadaan hewan, tumbuhan itu bisa dibudidayakan oleh manusia, dimanfaatkan sebaik-baiknya, tetapi juga perlu dijaga kelestariannya. Jadi ketika kita menggunakan tumbuh-tumbuhan itu ya kita tuh jangan cuma memakai saja, tapi juga kita harus melestarikannya dengan ditumbuhi ulang, ditanami ulang lah begitu. Terus tugas manusia itu adalah melakukan hal baik terhadap makhluk Allah. Nah, tidak hanya itu, manusia itu juga diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan dilarang berbuat kerusakan setelah melakukan pelestarian lingkungan. Nah, jadi itu maksudnya ketika kita sudah melakukan pelestarian, ketika kita sudah merawat, nah kita juga dilarang untuk merusaknya. Jangan mentang-mentang kita yang merawat terus kita dengan seenaknya itu merusak lingkungan tersebut. Nah, terus adapun tujuan pengelolaan lingkungan hidup yaitu adanya hubungan baik yang selaras antara manusia dengan lingkungan hidup. Nah, dalam ajaran Islam sendiri, makna selaras itu meliputi 4 hal, yakni selaras dengan Tuhan, tidak melanggar perintah Allah, kemudian selaras dengan masyarakat, memiliki pendapat yang sama atau tidak bertentangan dengan sesama manusia, kemudian memiliki selarasan dengan lingkungan alam, yang keempat selaras dengan diri kita sendiri. Keadaan lingkungan yang baik juga merupakan harapan hidup bagi semua umat manusia, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Lingkungan yang baik bisa berpengaruh terhadap sisi kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia, karena dengan mereka dapat bekerja dan beristirahat dengan kondisi lingkungan yang sehat dan bersih tanpa adanya pencemaran dan gangguan-gangguan. Nah, jadi lingkungan sekitar itu berdampak pada diri kita sendiri. Misal di lingkungan kita itu bersih, nah bersih ya, terus tuh di dalam diri kita tuh juga merasa senang, merasa bahagia gitu. Coba kalau lingkungan kita itu kotor, nah dalam hati tuh rasanya tuh kayak sumpek, mau marah gitu. Jadi faktor lingkungan tuh juga mempengaruhi tubuh kita atau diri kita. Nah, Allah juga menciptakan lingkungan itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri.
maksudnya tuh Allah menciptakan tumbuhan, hewan itu bukan semata-mata hanya menciptakan saja, tapi tuh itu juga yang dibutuhkan manusia, seperti tumbuhan-tumbuhan yang bisa dikonsumsi manusia seperti sayuran-sayuran, terus hewan-hewan yang biasanya juga dapat kita makan dagingnya. Nah, jadi Allah tuh tidak semerta menciptakan menciptakan Nah, jadi tuh Allah tuh menciptakannya itu tidak hanya menciptakan saja, tetapi itu ada manfaatnya bagi manusia. Begitu. Terus yang kemudian tuh ada penafsiran ayat-ayat tentang kelestarian lingkungan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Arina. Oke, selanjutnya tafsir dari ayat-ayat tentang menjaga kelestarian lingkungan. Itu saya mengambil 3 ayat dan 3 surat. Yang pertama dari surat Al-Baqarah, tafsirannya dari tafsir Ibnu Katsir. Al-Baqarah ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Apabila berpaling dari engkau atau berkuasa, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. Tafsirnya di sini, siapa sih orang yang dianggap telah merusak bumi itu? Di sini dijabarkan di ayatnya yang merusak tanaman-tanaman dan ternak. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir itu tidak hanya orang itu, tapi dijabarkan dengan yaitu orang-orang yang perbuatannya dusta belaka dan keyakinannya telah rusak, perbuatannya semua buruk, yaitu orang yang keyakinannya telah rusak. Ya, keyakinannya sama Allah itu dia rusak. Maksudnya itu dia telah kurang percaya akan takdir Allah dan merusak orang-orang sekitarnya. Begitu. Makna as-sa'yu dalam ayat ini dengan lafaz sama dengan lafaz al-qasdu, itu bertujuan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman lainnya yang menceritakan tentang Fir'aun dalam surat An-Nazi'at ayat 22 sampai 25. Nah, tetapi ayat ini itu menjelaskan orang munafik. Nah, orang munafik yang di surat ini itu orang yang perbuatannya itu membuat kerusakan di muka bumi dan yang mematikan tanaman dan mematikan hewan, makhluk hidup lainnya, sawah, buah-buahan, juga ternak. Dan sesuatu yang menjadi pokok makanan manusia. Nah, Mujahid mengatakan, apabila terjadi kerusakan di bumi karena Allah mencegah turunnya hujan, maka binasalah tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Tidak pula dengan orang yang melakukan kerusakan tersebut. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat kedua yaitu dari surat Ar-Rum ayat 41. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, menurut Ibnu Abbas, Ikrimah, Ad-Dhahak, As-Sa'di, serta lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud istilah al-bar dalam ayat ini ialah padang Sahara. Yang dimaksud dengan istilah bahar dalam ayat ini ialah kota-kota besar dan semua kota lainnya.
Menurut riwayat lainnya dari Ibnu Abbas dan Ikrimah al-Bar, artinya negeri-negeri dan kota-kota yang terletak di pinggir sungai. Nah, orang-orang yang tinggal di pinggir sungai, di tepi pantai, itu peluangnya lebih besar untuk membuat kerusakan di dalam sungai itu. Karena mereka yang terdekat. Seperti juga halnya orang-orang yang tinggal di gunung. Dia kan orang yang tinggal di sekitar gitu, dan peluang bagi mereka untuk merusak tanaman itu lebih besar daripada kita yang tinggal jauh dari laut, dari pegunungan gitu. Zaid ibnu Rafi' mengatakan, sehubungan dengan makna firman-Nya telah tampak kerusakan Ar-Rum 41 ini, yakni dengan terputusnya hujan yang tidak menyirami bumi. Akhirnya timbullah paceklik. Sedangkan yang dimaksud dengan al-bahar ialah hewan-hewan di bumi. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Nah, ketiga, yaitu surat Shad ayat 28. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Artinya, apakah pantas kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sama dengan orang yang berbuat kerusakan di bumi? Pantaskah kami menjadikan orang-orang yang bertakwa sama dengan pendurhaka? Nah, yang dimaksud tafsir ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir itu, yakni kami tidak akan melakukan hal seperti itu. Mereka tidaklah sama di sisi Allah, dan apabila demikian berarti pasti ada negeri lain yang dalamnya orang yang taat diberi pahala dan orang yang durhaka mendapat siksaan. Nah, orang yang merusak dan orang yang menjaga sesuatu di bumi ini akan mendapatkan balasan bagi orang yang merusak dan mendapat ganjaran bagi orang yang menjaga. Nah, orang menjaga itu bagaimana? Ya, seperti kita tanggap terhadap lingkungan. Seperti ada tanaman yang dilihat kok kayak akan mati gitu ya, kayak mati. Dia memberi pupuk gitu. Nah, ada pengertian lain, yaitu sebaliknya kita sering melihat orang yang taat lagi teraniaya mati dalam keadaan sengsara dan miskin. Maka sudah merupakan suatu kepastian hal tersebut menuntut kebijaksanaan Tuhan yang maha bijaksana, maha mengetahui, lagi maha adil, yang tidak pernah aniaya barang sedikit pun untuk menegakkan keadilan dengan memenangkan si teraniaya atas orang yang menganiaya. Apabila hal ini tidak terjadi di dunia ini, berarti di sana ada negeri lain yang padanya dilakukan pembalasan dan keadilannya, yaitu negeri akhirat. Mengingat Al-Quran itu memberi petunjuk ke tujuan-tujuan yang benar dan kesimpulan-kesimpulan rasio yang jelas, maka Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, orang-orang yang tidak mengerti itu akan dilihatkan ayat-ayat yang turun untuk memberi pelajaran, untuk memberi rahmat kepada orang-orang yang tidak mengetahui baik dan buruknya gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Nila, yaitu tentang upaya-upaya menjaga kelestarian lingkungan. Terima kasih. Nah, kemudian ada upaya-upaya menjaga kelestarian lingkungan yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Siti Hikmatul Nila Ristiani. Silahkan.
pelestarian lingkungan itu mutlak harus dilakukan oleh manusia akan kepeduliannya terhadap pelestarian lingkungan. Ada beberapa upaya menjaga kelestarian lingkungan. 1. Menjaga dan melindungi hewan. Seperti dalam surat Hud ayat 6. Allah memberi rezeki kepada semua makhluk hidup termasuk binatang. Jadi Rasulullah sudah menekankan pentingnya memberi makan hewan dan menjaga habitatnya. Yang kedua yaitu melakukan penghijauan dan menanam pohon. Al-Quran juga menyebutkan bahwa Allah menurunkan hujan agar tanaman tumbuh dan memberi manfaat bagi manusia serta makhluk lainnya. Yang ketiga, mengelola lahan yang tidak produktif seperti lahan yang tidak digunakan sebaiknya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, kehutanan agar bisa menopang kehidupan. Yang keempat yaitu menjaga kebersihan. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman dan merupakan syarat sahnya ibadah seperti sholat. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dalam Al-Quran, makna lingkungan dengan berbagai term di atas itu menunjukkan makna yang sangat luas. Al-Quran itu menginformasikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemelihara dan pelestari lingkungan, sedangkan manusia adalah pelaku yang melakukan kerusakan dalam ekosistem lingkungan. Meskipun secara tidak sadar, ia tidak mengakui akan perbuatannya tersebut. Nah, malah mengaku bahwa mereka yang melakukan pelestarian lingkungan. Al-Quran juga menegaskan bahwa pelestarian lingkungan memerlukan partisipasi aktif dari manusia. Hal ini disebabkan karena antara manusia dengan lingkungan memiliki keterhubungan mutual simbiosis cukup kuat. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Apabila ada kesalahan saat menjelaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.